Selamat datang kembali di Terlelap, tempat di mana suara dan cerita membawa kamu menjelajah. Perlahan, tanpa harus bangkit dari tempat tidurmu. Aku Nesa, dan malam ini kita nggak bicara tentang gempa bumi. Bukan juga tentang perut planet kita yang bergolak. Kita naik sedikit, naik jauh. Keluar dari kerak, meninggalkan atmosfer, dan terbang ke ranah yang lebih kecil, lebih dalam, lebih aneh. Pernah dengar kata antimateri? Kata yang sering muncul di film sci-fi, dibisikkan oleh fisikawan, dan katanya bisa meledak lebih hebat dari bom nuklir. Tapi, apa itu benar? Apa antimateri itu nyata? Dan kalau iya, kenapa belum menghancurkan kita semua? Malam ini, kita akan menjelajah sisi paling sunyi dari partikel, yang tidak terlihat, tapi ada, yang bisa memberi energi tak terbatas, atau malah menghapus keberadaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau kamu suka cerita semacam ini, tekan like-nya ya. Dan kalau kamu punya saran, kritik atau topik yang pengen kamu dengar di episode selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Aku bacain satu-satu kok. Tarik selimutmu, tutup matamu, dan biarkan rasa ingin tahumu tetap terjaga. Ini adalah cerita tentang antimateri di Terlelap. Yuk, kita langsung saja ke pembahasannya. Dalam imajinasi kita, dunia seringkali kerasa penuh dengan dualitas. Ada terang dan gelap, atas dan bawah, positif dan negatif. Konsep tentang kebalikan atau bayangan cermin adalah sesuatu yang sangat akrab bagi kita. Tapi, pernahkah kamu membayangkan bahwa konsep ini berlaku hingga ke tingkat paling fundamental dari realitas itu sendiri? Bahwa untuk setiap partikel kecil yang menyusun tubuh kita, bintang-bintang di langit, dan segala sesuatu yang kita kenal sebagai materi, ada sebuah kembaran cermin yang identik namun berlawanan? Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah salah satu konsep paling mendalam dan paling aneh dalam fisika modern. Namanya adalah antimateri. Mendengar kata antimateri, mungkin yang langsung terbayang adalah cerita-cerita tentang pesawat luar angkasa sepercepat atau senjata pemusnah massal. Dan memang, antimateri seringkali diselimuti oleh aura misteri dan spekulasi. Tapi, tujuan kita hari ini adalah untuk memisahkan fakta dari fiksi. Kita akan melakukan perjalanan yang tenang untuk memahami apa itu antimateri, bagaimana kita tahu bahwa ia ada, dan mengapa ia menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Kisah antimateri tidak dimulai dari sebuah eksperimen di laboratorium, melainkan dari ujung pensil seorang fisikawan teoritis yang brilian bernama Paul Dirac. Pada tahun 1928, Dirac sedang mengerjakan salah satu masalah terbesar dalam fisika pada masa itu, yaitu mencoba mendamaikan dua pilar utama fisika, yaitu mekanika kuantum, dunia partikel yang sangat kecil, dan teori relativitas khusus Einstein, dunia benda yang bergerak sangat cepat. Secara spesifik, Dirac ingin merumuskan sebuah persamaan yang bisa menggambarkan perilaku elektron saat bergerak mendekati kecepatan cahaya dengan akurat. Dan ketika ia akhirnya berhasil menemukan persamaannya yang terkenal itu, ia justru menemukan sesuatu yang sangat aneh. Persamaan itu memang bekerja dengan sempurna untuk elektron. Tapi,
ia juga menghasilkan solusi kedua yang tak terhindarkan. Solusi ini memprediksi keberadaan sebuah partikel lain. Sebuah partikel yang memiliki massa yang persis sama dengan elektron, namun dengan muatan listrik yang berlawanan. Jika elektron bermuatan negatif, maka partikel misterius ini seharusnya bermuatan positif. Awalnya banyak ilmuwan yang skeptis. Gagasan tentang partikel baru yang muncul hanya dari keindahan matematika terdengar terlalu radikal. Namun, Dirac percaya. Ia yakin pada persamaannya, dan ia menyebut partikel ini sebagai anti-elektron. Hanya 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, prediksi teoretis Dirac yang berani mendapatkan konfirmasi yang spektakuler dari dunia nyata. Seorang fisikawan Amerika bernama Carl Anderson sedang mempelajari fenomena luar biasa yang disebut sinar kosmik. Sinar kosmik adalah partikel-partikel berenergi tinggi yang terus-menerus menghujani bumi dari luar angkasa. Untuk menangkap jejak partikel ini, Anderson menggunakan alat yang disebut bilik awan atau cloud chamber. Bayangkan saja sebuah akuarium kecil diisi dengan uap alkohol yang sangat dingin. Ketika sebuah partikel bermuatan melewati bilik ini, ia akan meninggalkan jejak kabut tipis. Mirip seperti jejak pesawat jet yang melintas di langit. Inilah cara para ilmuwan bisa melihat jalur dari partikel yang sebenarnya tak kasat mata. Anderson menempatkan bilik awannya di dalam medan magnet yang kuat. Medan magnet ini akan memaksa partikel bermuatan untuk melengkung. Partikel bermuatan positif akan melengkung ke satu arah, dan partikel bermuatan negatif akan melengkung ke arah yang berlawanan. Lalu, suatu hari ia mengamati sebuah jejak yang sangat aneh. Jejak itu memiliki kelengkungan yang sama persis seperti jejak elektron. Artinya, massanya identik dengan elektron. Tapi, jejak itu melengkung ke arah yang salah, yaitu arah untuk partikel bermuatan positif. Dan itu bukan proton. Karena proton jauh lebih berat sehingga akan meninggalkan jejak yang jauh lebih tebal. Yang Anderson temukan adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang berperilaku persis seperti antimateri, seperti yang telah diramalkan oleh Dirac. Anderson menamainya positron. Penemuan ini adalah sebuah kemenangan besar, bukan hanya bagi eksperimen, tapi bagi fisika teoretis. Ia menunjukkan bahwa matematika dalam bentuknya yang paling murni dapat mengungkap rahasia alam semesta yang bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, apa sebenarnya antimateri itu? Berdasarkan penemuan ini, kita bisa mendefinisikannya secara sederhana. Antimateri adalah materi yang tersusun dari antipartikel. Analogi paling umum dan cukup membantu adalah kembaran cermin atau saudara kembar. Untuk setiap partikel materi yang kita kenal, ada sebuah antipartikel yang menjadi pasangannya. Untuk elektron yang bermuatan negatif, ada positron yang bermuatan positif. Untuk proton yang bermuatan positif, ada antiproton yang bermuatan negatif. Bahkan untuk neutron, yang tampaknya netral tanpa muatan, ada antineutron. Meskipun neutron dan antineutron sama-sama tidak bermuatan listrik, struktur internalnya yang tersusun dari partikel lebih kecil bernama quark adalah kebalikannya. Sifat kunci dari antipartikel itu adalah ini. Ia memiliki massa yang identik dengan partikel pasangannya, tapi muatan listriknya berlawanan. Dan dari sini, kita sampai pada karakteristik paling dramatis dan paling terkenal
dari antimateri, yaitu proses yang disebut anihilasi, atau dalam bahasa sederhana, pemusnahan total. Ketika sebuah partikel materi bertemu dengan antipartikel pasangannya, misalnya elektron bertemu positron, keduanya tidak hanya bertabrakan, mereka akan saling memusnahkan dan lenyap seketika. Lalu, kemana perginya massa mereka? Sesuai dengan persamaan Einstein yang paling terkenal, E sama dengan mc². Seluruh massa dari kedua partikel itu diubah menjadi energi murni. Biasanya dalam bentuk kilatan cahaya berenergi sangat tinggi, yang disebut sinar gamma. Bayangkan dua keping puzzle yang sangat pas. Ketika disatukan, keduanya menghilang. Dan sebagai gantinya, tercipta semburan energi. Inilah sifat yang membuat antimateri begitu kuat secara teoritis, tapi juga menjadi sumber dari misteri terbesarnya. Karena proses anihilasi ini memunculkan sebuah pertanyaan yang benar-benar mengguncang fondasi pemahaman kita tentang alam semesta. Jika teori Big Bang benar, dan jika ia memprediksi bahwa materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama persis di awal waktu, dan jika keduanya saling memusnahkan saat bertemu, maka muncul satu pertanyaan besar. Mengapa ada sesuatu di alam semesta ini? Mengapa kita ada? Mengapa alam semesta yang kita lihat sekarang didominasi oleh materi, sementara antimateri nyaris tidak bisa ditemukan? Kemana perginya semua antimateri itu? Ini adalah sebuah teka-teki kosmis yang dikenal dengan nama asimetri materi-antimateri. Dan ini adalah pertanyaan yang akan kita jelajahi lebih dalam. Misteri tentang kemana perginya semua antimateri itu adalah salah satu pertanyaan terbesar yang sedang coba dijawab oleh para fisikawan. Mulai dari tim di CERN hingga berbagai laboratorium di seluruh dunia. Ini adalah pencarian pemahaman yang berkelanjutan. Sebuah pengingat bahwa sains bukanlah kumpulan fakta yang sudah pasti, melainkan sebuah proses penemuan yang tak pernah berakhir. Namun, sementara para ilmuwan bergulat dengan teka-teki kosmis ini, antimateri dalam skala yang sangat kecil ternyata telah menemukan jalannya ke dalam salah satu teknologi medis paling canggih yang kita miliki saat ini. Meskipun antimateri sering dianggap sebagai sesuatu yang eksotis atau futuristik, ia sebenarnya sudah digunakan di rumah sakit di seluruh dunia setiap hari. Aplikasinya yang paling signifikan ada dalam sebuah perangkat pencitraan medis yang disebut pemindaian tomografi emisi positron, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PET scan. Ya, kamu tidak salah dengar. Positron, antipartikel dari elektron, adalah kunci dari teknologi ini. PET scan adalah alat yang luar biasa untuk mengamati proses metabolisme di dalam tubuh kita secara real time. Dan teknologi ini sangat berguna, terutama untuk mendeteksi berbagai penyakit. Salah satunya, menemukan tumor kanker pada tahap awal. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Prosesnya dimulai dengan menyuntikkan sejumlah kecil zat radioaktif yang disebut pelacak atau dalam bahasa teknisnya tracer ke dalam tubuh pasien. Pelacak ini biasanya adalah molekul gula yang telah dimodifikasi secara kimia dan ditempeli dengan isotop radioaktif. Kenapa gula? Karena sel kanker adalah sel yang sangat aktif dan rakus. Mereka tumbuh dan membelah diri dengan sangat cepat, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi daripada sel normal. Akibatnya, sel-sel kanker ini akan menyerap molekul gula beserta pelacak radioaktifnya
dalam jumlah yang jauh lebih besar. Nah, disinilah keajaiban antimateri dimulai. Isotop radioaktif yang digunakan dalam pelacak ini adalah jenis yang mengalami proses yang disebut peluruhan beta positif. Artinya, seiring waktu, sebuah proton di dalam inti atom akan berubah menjadi neutron. Dan dalam proses ini, ia akan memancarkan sebuah positron, yaitu sebuah partikel antimateri. Setelah dipancarkan, positron ini tidak akan pergi jauh. Ingat, tubuh kita seluruhnya terbuat dari materi biasa, dan itu artinya tubuh kita penuh dengan elektron. Jadi dalam waktu sepersekian detik saja, positron yang baru lahir itu akan segera bertemu dengan salah satu elektron di dalam sel tubuh. Dan seperti yang sudah kita tahu, ketika materi bertemu antimateri, terjadilah anihilasi. Positron dan elektron itu saling memusnahkan dan massa mereka diubah menjadi kilatan energi dalam bentuk sepasang foton sinar gamma. Yang menarik, kedua foton ini selalu terpancar ke arah yang berlawanan, seperti dua bola yang ditembakkan ke dua arah dari satu titik yang sama. Detektor PET scan dirancang dalam bentuk cincin yang mengelilingi tubuh pasien. Ketika sebuah detektor di satu sisi cincin mendeteksi sebuah foton, dan pada saat yang bersamaan, detektor di sisi yang berlawanan juga mendeteksi foton pasangannya, komputer langsung tahu bahwa anihilasi pasti terjadi di suatu titik di sepanjang garis lurus yang menghubungkan kedua detektor itu. Dengan mendeteksi jutaan pasang foton ini dari berbagai sudut pandang, komputer bisa merekonstruksi sebuah gambar 3 dimensi yang sangat detail. Gambar ini menunjukkan dengan presisi di mana pelacak radioaktif menumpuk di dalam tubuh pasien. Dan area yang bersinar paling terang adalah area dengan aktivitas metabolisme tertinggi. Seringkali, inilah lokasi dari tumor kanker yang masih tersembunyi. Teknologi ini terus berkembang. Para ilmuwan kini telah mengembangkan PET scan yang lebih sensitif, yang bahkan mampu mendeteksi lesi sekecil beberapa milimeter. Ini memungkinkan deteksi kanker payudara atau kanker pankreas jauh lebih dini dari sebelumnya. Aplikasi PET scan adalah contoh nyata yang sangat indah tentang bagaimana penelitian dalam fisika partikel paling abstrak, sebuah ide yang lahir dari persamaan matematika, dapat memberikan manfaat yang sangat nyata bagi kesehatan manusia. Ia membantu kita menjembatani konsep rumit dengan dampak yang bisa kita rasakan secara langsung. Dan ini memberikan pandangan yang lebih seimbang tentang antimateri, jauh dari citra sensasional dan menakutkan yang sering kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Tapi tentu saja, ketika kita berbicara tentang anihilasi materi antimateri yang mampu mengubah 100% massa menjadi energi, maka pertanyaan berikutnya yang tak terhindarkan adalah, bisakah kita menggunakannya sebagai sumber energi? Secara teoretis, potensi antimateri sebagai sumber energi adalah sesuatu yang tak tertandingi. Efisiensi konversi massa ke energi 100%. Sebagai perbandingan, reaksi fisi nuklir yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini hanya mengubah sekitar 0,1% massa menjadi energi. Reaksi fusi nuklir yang sering disebut sebagai harapan energi bersih di masa depan sedikit lebih baik dengan efisiensi sekitar 1%. Sementara itu, anihilasi antimateri dengan efisiensi 100% berada di level yang sama sekali berbeda. Untuk memberi kamu gambaran, anihilasi hanya 1 gram materi dengan 1 gram antimateri akan melepaskan energi yang setara dengan ledakan bom atom sekelas Hiroshima atau Nagasaki. Potensi sebesar ini telah menginspirasi banyak konsep spekulatif.
mulai dari mesin pendorong untuk perjalanan antar planet, bahkan hingga perjalanan antar bintang. Namun, disinilah kita harus benar-benar membedakan antara potensi teoretis dan kelayakan praktis. Kenyataannya adalah kesenjangan antara keduanya sangat besar. Ada 3 tantangan fundamental yang membuat penggunaan antimateri sebagai sumber energi masih berada di ranah fiksi ilmiah. Yang pertama adalah biaya produksi yang sangat tinggi. Membuat antimateri adalah proses yang luar biasa mahal dan tidak efisien. Di tempat seperti CERN, para ilmuwan membuat antiproton dengan cara menabrakkan proton berkecepatan tinggi ke target logam. Masalahnya, proses ini membutuhkan energi yang sangat besar. Diperkirakan, energi yang dibutuhkan untuk membuat satu antiproton saja adalah sekitar 10 miliar kali lebih besar daripada energi yang tersimpan di dalam massa antiproton itu sendiri. Dan secara ekonomi, biayanya diperkirakan bisa mencapai triliunan dolar hanya untuk memproduksi 1 gram antimateri. Kedua, kuantitas yang sangat kecil. Meskipun biayanya astronomis, jumlah antimateri yang berhasil kita buat sejauh ini sangatlah sedikit. Total produksi antimateri oleh seluruh umat manusia hingga saat ini hanya sekitar beberapa nanogram. Sebagai perbandingan, jumlah antimateri yang bisa diproduksi oleh CERN dalam 1 tahun penuh hanya cukup untuk menyalakan sebuah bola lampu 100 watt selama sekitar 15 menit saja. Ketiga, penyimpanan yang sangat sulit. Antimateri tidak bisa disimpan di dalam wadah biasa. Begitu ia menyentuh dinding wadah yang terbuat dari materi, ia akan langsung musnah dalam proses anihilasi. Satu-satunya cara menyimpannya adalah dengan mengisolasi antimateri di dalam ruang hampa yang nyaris sempurna dan menahannya agar tidak menyentuh apapun, menggunakan medan magnet dan listrik yang sangat kuat. Teknologi ini dikenal dengan nama perangkap Penning. Namun, teknologi ini sangat kompleks, boros energi, dan hanya mampu menampung jumlah antipartikel yang sangat kecil. Jadi, kontrasnya sangat jelas. Di atas kertas, ledakan energi dari antimateri terdengar seperti mimpi. Bersih, efisien, dan luar biasa kuat. Tapi dalam kenyataannya, yang kita dapatkan baru sebatas desisan kecil karena keterbatasan teknologi kita saat ini. Pemahaman tentang tantangan praktis ini sangat penting agar kita bisa membekali diri dengan pemikiran kritis. Terutama ketika kita dihadapkan pada berbagai penggambaran antimateri yang seringkali bersifat sensasional. Dan ini membawa kita pada salah satu mitos paling populer dan paling persisten hingga hari ini. Mitos tentang senjata antimateri. Konsep senjata antimateri telah menjadi bahan pokok dalam banyak cerita fiksi ilmiah. Mungkin yang paling terkenal adalah dalam cerita Angels and Demons, di mana sejumlah kecil antimateri dicuri untuk digunakan sebagai bom yang mengancam Vatikan. Gambaran ini memang sangat kuat dan tentu saja menakutkan. Tapi, seberapa dekatkah itu dengan realitas? Jawabannya, menurut konsensus ilmiah yang sangat jelas, adalah tidak dekat sama sekali. Benar, secara teoretis, anihilasi 0,5 kilogram antimateri akan melepaskan energi yang setara dengan bom nuklir. Namun, realitas yang sudah kita bahas sebelumnya membuat skenario ini menjadi mustahil. Baik dengan teknologi saat ini,
maupun di masa depan yang bisa secara realistis kita bayangkan. Ingat, 3 tantangan besar itu, yaitu biaya produksi yang astronomis, kuantitas yang sangat kecil, dan kesulitan penyimpanan yang ekstrim. Faktanya, jumlah total antimateri yang pernah dibuat oleh umat manusia selama puluhan tahun di laboratorium seperti CERN, bahkan jika semuanya bisa dikumpulkan dan dimusnahkan sekaligus, energinya tidak akan lebih berbahaya daripada menyalakan sebatang korek api. Penggambaran antimateri sebagai senjata mematikan adalah sesuatu yang bisa menciptakan miskonsepsi dan menimbulkan ketakutan yang tidak perlu di masyarakat. Karena itu, adalah sebuah kewajiban etis bagi para ilmuwan, pendidik, dan komunikator sains untuk secara langsung menghadapi dan membantah misinformasi ini. Dan tidak cukup hanya menyatakan fakta. Komunikasi yang efektif memerlukan penjelasan mengapa klaim tersebut salah. Dengan menunjukkan bukti tandingan yang kredibel terkait tantangan produksi dan penyimpanan antimateri. Namun, bukan berarti semua spekulasi tentang antimateri itu tidak berdasar. Dalam sains ada perbedaan besar antara fiksi murni dengan pertanyaan spekulatif yang didasarkan pada teka-teki ilmiah nyata. Salah satu pertanyaan spekulatif paling menarik dalam sejarah fisika adalah bagaimana perilaku gravitasi terhadap antimateri? Apakah antimateri akan jatuh ke bawah, ditarik oleh gravitasi seperti materi biasa? Ataukah ia akan jatuh ke atas, didorong menjauh oleh gravitasi? Sebuah fenomena yang sering disebut antigravitasi. Jika antimateri memang memiliki antigravitasi, ini bisa menjadi penjelasan yang elegan untuk teka-teki asimetri materi-antimateri. Mungkin setelah Big Bang, gravitasi memisahkan keduanya, mendorong semua antimateri ke wilayah alam semesta yang sangat jauh, yang tidak bisa kita lihat, membentuk semacam anti-alam semesta. Ide ini sangat menggoda, dan selama bertahun-tahun, ia tetap menjadi pertanyaan terbuka. Tapi, sains tidak berhenti pada spekulasi. Sains menuntut bukti. Dan baru-baru ini, sebuah eksperimen terobosan di CERN berhasil menjawab pertanyaan ini secara langsung. Eksperimen ini disebut ALPHA, Anti-Hydrogen Laser Physics Apparatus. Para ilmuwan di sana berhasil menciptakan dan memerangkap atom antihidrogen, yaitu atom antimateri paling sederhana, terdiri dari satu antiproton dan satu positron. Kemudian, dalam sebuah eksperimen yang sangat rumit, mereka melepaskan atom-atom antihidrogen ini dari perangkap magnetiknya dan mengamati kemana mereka jatuh. Hasilnya sangat jelas, antihidrogen jatuh ke bawah, bukan ke atas. Ia merespon gravitasi dengan cara yang persis sama seperti hidrogen biasa. Setidaknya dalam batas ketidakpastian eksperimental yang ada. Dengan kata lain, antigravitasi antimateri tidak ditemukan. Dan satu bagian dari teka-teki besar itu akhirnya mendapatkan jawabannya. Penemuan ini adalah sebuah demonstrasi yang sangat kuat tentang bagaimana sains bekerja. Sains mengambil sebuah ide spekulatif yang berada di pinggiran imajinasi, lalu membawanya ke dalam ranah pengujian empiris. Mungkin, eksperimen ini telah menyingkirkan salah satu penjelasan yang paling puitis untuk misteri antimateri. Namun, di saat yang sama, ia juga memperkuat pemahaman kita tentang salah satu prinsip paling fundamental dalam fisika, yaitu prinsip kesetaraan Einstein yang menyatakan bahwa gravitasi seharusnya mempengaruhi semua bentuk massa dan energi dengan cara yang sama. Perjalanan dari spekulasi anti-gravitasi hingga konfirmasi eksperimental di laboratorium adalah sebuah narasi yang sangat berharga. Ia mengajarkan kita tentang nilai bukti, tentang proses falsifikasi ilmiah,
dan memperkuat keterampilan berpikir kritis yang sangat penting di zaman informasi ini. Tapi diskusi tentang aplikasi dan spekulasi antimateri juga tak terhindarkan membawa kita pada pertimbangan etis. Bagaimana seharusnya kita mengkomunikasikan sains yang memiliki potensi, meskipun sangat jauh, untuk disalahgunakan? Komunikasi yang bertanggung jawab menuntut adanya transparansi dan kejujuran. Penting untuk selalu membedakan dengan jelas antara 3 tingkatan informasi ilmiah, yaitu fakta ilmiah yang mapan, seperti keberadaan positron dan proses anihilasi. Hipotesis yang sedang diselidiki, seperti mekanisme pasti di balik asimetri materi-antimateri, dan spekulasi murni yang menarik untuk dipikirkan, tapi belum didukung oleh bukti kuat. Dengan memberikan konteks seperti ini, kita membantu publik memahami tingkat kepastian ilmiah di balik setiap klaim. Dan pada akhirnya, itulah kekuatan sejati dari sains yang dikomunikasikan dengan baik. Ini adalah bagian dari membangun literasi ilmiah, yang tidak hanya tahu apa yang sains katakan, tetapi juga bagaimana sains bekerja dan seberapa yakin kita terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Ini adalah tanggung jawab inti bagi para ilmuwan dan pendidik untuk memastikan bahwa keajaiban dan misteri antimateri dapat dinikmati dan dipahami secara kritis, tanpa menimbulkan ketakutan yang tidak berdasar atau harapan yang tidak realistis. Jadi, setelah melakukan perjalanan panjang ini, dari keindahan persamaan matematika Paul Dirac ke jejak samar di bilik awan Carl Anderson, hingga ke lorong-lorong rumah sakit dan akselerator partikel raksasa di CERN, apa yang bisa kita bawa pulang dari perkenalan kita dengan antimateri? Kesimpulannya adalah, antimateri adalah cerminan dari alam semesta itu sendiri. Ia penuh dengan keindahan, misteri yang mendalam, dan dualisme yang mengejutkan. Ia adalah kembaran cermin dari dunia kita, identik dalam banyak hal, namun berlawanan dalam sifat fundamentalnya. Kita telah belajar bahwa antimateri bukan sekadar konsep teoritis. Ia adalah bagian nyata dari realitas kita, dikonfirmasi oleh eksperimen ilmiah, dan bahkan telah dimanfaatkan dalam teknologi medis seperti PET scan untuk mendeteksi penyakit dan menyelamatkan nyawa. Kita juga telah melihat bahwa meskipun potensi energinya secara teoritis tak terbatas, berkat proses anihilasi yang mengubah 100% massa menjadi energi, realitas praktisnya sangatlah berbeda. Tantangan produksi, biaya yang luar biasa besar, dan kesulitan penyimpanan. Semua ini menempatkan penggunaan antimateri untuk energi atau senjata di luar jangkauan kita, menjadikannya lebih sebagai bahan pemikiran daripada ancaman nyata. Dan yang terpenting, kita telah berhadapan dengan teka-teki terbesarnya. Mengapa alam semesta kita didominasi oleh materi? Kemana perginya semua antimateri yang seharusnya juga tercipta saat Big Bang? Pertanyaan ini, yang dikenal sebagai masalah antimateri yang hilang, tetap menjadi salah satu misteri paling fundamental yang terus mendorong para ilmuwan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul kita. Pada akhirnya, kisah antimateri mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang sifat sains itu sendiri. Bahwa sains adalah perjalanan dari spekulasi ke pengujian. Dari pertanyaan bagaimana jika, menjadi pengetahuan berbasis bukti. Ia menuntut kita untuk bersikap kritis, untuk membedakan antara fakta, hipotesis, dan fiksi, dan untuk berkomunikasi secara jujur dan bertanggung jawab. Antimateri, dengan segala keanehan dan potensinya,
memaksa kita untuk melihat alam semesta dengan cara baru. Ia adalah pengingat bahwa di bawah permukaan dunia yang kita kenal, ada lapisan realitas yang jauh lebih aneh, lebih kompleks, dan jauh lebih menarik daripada yang pernah kita bayangkan. Dan di balik semua partikel yang saling menghapus, antara materi dan antimateri, kita belajar bahwa alam semesta menyimpan simetri yang belum tentu seimbang. Dan mungkin justru karena ketidakseimbangan itulah kita bisa ada. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita semacam ini, tentang sains, alam semesta, dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita merenung, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Punya ide topik? Atau ingin kasih saran untuk episode berikutnya? Tulis di komentar. Aku baca, dan siapa tahu itu akan jadi episode terlelap selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap hangat, tetap penasaran, dan seperti biasa, selamat beraktivitas atau mungkin selamat tidur dan terlelap.